Jadi salah satu kebutuhan kita adalah curhat. Sayangnya kita sering namanya salah curhat. Curhatnya kita sering kepada sembarang orang. Kalau kita curhat kepada orang sembarangan, bisa nambah masalahnya. Karena yang dicurhati, satu, belum tentu orang yang bisa memberikan solusi yang tepat, bukan ahlinya. Dan yang kedua, kalau orangnya kurang amanah, curhat ke seseorang, dia akan masuk ke dalam kehidupan kita terus. Jadi kalau kita curhat ke seseorang, maka orang itu akan ikut campur terus dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita membuka pintu dan dia boleh masuk terus. Makanya banyak orang menambah masalahnya karena salah curhat. Orang itu jadi ngeyel, masuk terus. Dan yang ketiga, kalau kita curhat kepada orang yang salah, maka orang itu cenderung akan menceritakan kepada yang lain curhat kita. Dan pakai bumbu, ya. Makanya kalau mau curhat, kalau duduk begini, apa yang kepikiran? Satu, ngajak berkelahi, ya kan? Cara duduk itu menentukan, ya. Cara duduk itu berbicara banyak. Tidak harus dipaksakan diri tegak terus, ya. Tapi kalau sedang belajar, fokus, hormati. Nah, curhat yang paling tepat kepada siapa? Kepada yang maha tahu segala-galanya, maha baik, maha menolong, dan yang paling penting, maha kuasa. Kalau Allah nolong, pasti beres. Kalau Allah tidak nolong, tidak akan beres. Surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya illa hu, selain Dia, Allah sendiri. Kita dibikin gelisah, tidak ada yang bisa membuat kita tenang selain Allah. Kita diuji dengan sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Kita dalam kesulitan keuangan, tidak ada yang bisa mencukupi selain Allah. Kita diuji dengan lilitan utang, tidak ada yang bisa membayarkannya selain Allah. Apapun masalah yang ada, terjadi dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkan masalah itu selain Allah. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolak. Kalau Allah mau lulus, pasti lulus. Jodoh, pasti jodoh itu. Haji, walau gak punya uang, gak punya apa, pasti dia haji. Sembuh, pasti sembuh. Walaupun kata dokter ini gak akan tersembuhkan, ini mungkin 3 bulan lagi meninggal, tapi kalau Allah menghendaki sembuh. Pokoknya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, pasti terjadi. Syariatnya nanti Allah sendiri yang membuatnya mudah sekali bagi Allah. Jadi curhatnya ke Allah sendiri, dan Allah maha dekat. Kalau curhat ke orang, pertama orangnya belum tentu ngerti, dan dia juga banyak masalah yang gak beres juga. Kita curhat ke seseorang masalah kita, padahal dia juga banyak masalah dan belum beres juga. Dia
Bukan tidak boleh curhat ke orang, curhat ke Allah dulu. Nanti Allah menunjukkan kepada kita siapa yang bekerja di jalan solusinya. Kalau langsung curhat ke orang, nanti salah. Tapi kalau ke Allah dulu, nanti Allah. Kalau memang solusinya lewat seseorang, nanti kita akan ketemu dengan orang yang jadi solusi. Karena setiap orang itu makhluk ciptaan Allah. Setiap orang itu milik Allah. Setiap orang itu ada dalam kekuasaan Allah. Sebetulnya mudah bagi Allah, gitu ya. Kita apapun yang Allah kehendaki jadilah. Tetapi ada sunatullahnya. Seperti kita jadi manusia, pakai hamil di rahim ibu 9 bulan. Padahal mudah bagi Allah, jelek saja ada ya. Tapi ada sunatullahnya. Seperti Al-Quran 23 tahun itu. Padahal mudah saja bagi Allah. Nah, makanya sekarang curhatnya ke Allah ya. Kalau ada apa-apa, ke siapa dulu? Allah. Baru saja Anda ikuti Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.